Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ditya dari Prodi Pendidikan Jasmani 2019 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. NIM saya 16016190071. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir teori dan praktek renang 3, yaitu renang pertolongan. Nah, di sini juga saya akan sedikit memberikan materi sekaligus ilustrasi dalam renang pertolongan. Melakukan olahraga air termasuk renang tentu sangat menyenangkan dan menyehatkan. Untuk dapat menguasai gerakan renang dengan baik, perlu teknik-teknik yang harus dipelajari seperti gerakan lengan, tungkai, dan pernapasan. Keterampilan renang tidak hanya untuk olahraga atau hobi saja, tetapi dapat digunakan juga untuk menolong orang lain yang mengalami kecelakaan saat berenang. Olahraga air selanjutnya juga menarik untuk dilakukan adalah loncat indah. Latihan yang maksimal, keberanian, percaya diri, dan keterampilan gerak adalah modal untuk melakukannya. Kecelakaan di air ini bisa terjadi kapan saja dan itu berakibat fatal karena korban akan mengalami kesulitan bernafas. Dalam hal ini, renang penyelamatan berfungsi untuk menyelamatkan korban kecelakaan air. Oleh karena itu, kita harus menguasai dasar-dasar penyelamatan di air agar dapat mengantisipasinya. Nah, penyebab kecelakaan di air. Yang pertama, tidak melakukan pemanasan atau warming up sebelum latihan berenang. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan dan tata tertib di kolam renang. Terus yang ketiga, tidak menguasai teknik berenang yang baik. Yang keempat, terlalu lelah dan terlalu lama berenang. Yang kelima adalah sarana dan prasarana kolam yang kurang memadai. Jadi di sini dari 5 penyebab ini kita harus bisa mengantisipasi adanya kecelakaan di air, yaitu tidak melakukan pemanasan. Nah, kalau bisa usahakan sebelum kita berenang, sebelum kita latihan berenang, alangkah baiknya kita untuk pemanasan terlebih dahulu atau warming up. Nah, terus yang kedua juga tidak mematuhi peraturan dan tata tertib di kolam renang. Nah, ini sangat penting mengenai peraturan dan tata tertib di kolam, karena ketika kita berenang, kita tidak tahu berapa kedalaman kolam tersebut, ya itu bisa saja menjadi penyebab menjadi kecelakaannya di air. Jadi kita bisa tenggelam gitu karena kita tidak mengetahui kedalaman kolam tersebut, sedangkan kita saja belum tentu bisa berenang gitu. Jadi alangkah baiknya kita membaca peraturan dan tata tertib yang ada di kolam. Terus yang ketiga, tidak menguasai teknik berenang yang baik. Nah, ini juga salah satu memang penyebab kecelakaan di air, nggak menguasai teknik berenang yang baik. Kita seolah-olah pede karena kita bilang kita bisa berenang, tapi padahal kita nggak menguasai gitu. Jadi makanya ini merupakan salah satu penyebab kecelakaan di air juga. Kita bisa tenggelam atau kram dan lain sebagainya. Jadi diusahakan kita mengetahui terlebih dahulu untuk teknik berenang yang baik. Seperti itu. Terus yang keempat, terlalu lelah atau terlalu lama berenang. Nah, terlalu lama dan terlalu lelah berenang pun juga memang jadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di air. Karena ketika kita terlalu lama berenang, kita akan kehabisan energi. Apalagi kalau kita kurang minum. Itu sangat benar-benar fatal akibatnya. Jadi diusahakan kita minum yang cukup juga di saat kita latihan berenang dan nggak terlalu memforsir tubuh kita supaya untuk berenang terus-menerus. Itu nggak sangat dianjurkan. Terus yang kelima, ada sarana dan prasarana kolam yang kurang memadai. Nah, ini pun juga salah satu penyebab kecelakaan yang sering terjadi. Sarana dan prasarana kolam yang kurang memadai. Contohnya seperti ketika kita latihan berenang di kolam, terus kita terlalu lama, sehingga tangan kita bisa keriput. Nah, ketika prasarana kolam yang kurang memadai ini, contohnya seperti lantai kolamnya tuh yang agak sedikit gompal. Nah, itu bisa jadi penyebab kecelakaan di air. Kulit kita bisa sobek, atau pinggir kolam, dinding kolam itu ada yang nggak rata, kita bisa luka karena kita udah
terlalu keriput gitu, atau udah terlalu lembek kulit kitanya. Jadi gampang untuk tergores atau luka. Nah, ini pun juga jadi faktor penyebabnya juga. Kita lanjut ke berikutnya. Dasar-dasar renang pertolongan. Nah, dasar-dasar renang pertolongan ini ada lakukan pertolongan secepat mungkin. Usahakan untuk melepas perlengkapan yang mungkin akan menghambat gerakan di air. Nah, dari pernyataan ini, makanya kenapa kita ketika berenang, usahakan tidak memakai alat-alat yang mempersulit kita di dalam air. Jadi, melepas apapun yang memberatkan kita untuk bergerak di dalam air. Terus yang kedua, yakinlah bahwa kita dapat menguasai situasi di air. Jika masih ragu dengan kondisi kedalaman air, melompatlah ke air dengan posisi kaki lebih dahulu. Nah, di poin kedua ini kita dianjurkan untuk melihat situasi di air. Jadi, apakah air itu kita tahu kedalamannya seperti apa, jadi kita bisa mengantisipasi jika kita ragu untuk menyelamatkan atau kita untuk mau berenang. Jadi makanya kita dianjurkan untuk melompat dengan posisi kaki terlebih dahulu. Nah, nanti ada di penjelasan video yang saya buat. Terus yang ketiga ada siap dengan kemungkinan korban akan untuk meraih dan menarik penyelamat karena panik. Korban yang hampir tenggelam dapat menjadi sumber bahaya terbesar bagi penyelamat. Nah, ini pun juga perlu diperhatikan karena nggak semua orang ketika kita selamatkan atau ketika mereka tenggelam, lalu kita selamatkan, mereka akan tenang gitu. Pasti mereka akan panik, dan inilah yang menjadi perhatian banget untuk penyelamat, untuk tim penyelamat atau orang yang nyelamatin. Jadi kita harus bisa melihat posisi bagaimana cara penanganan kita agar si korban ini tidak panik. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada jika korban tenggelam, penyelamat harus menyelam untuk mencari dan mengangkatnya ke atas air. Itu memang perlu keterampilan khusus agar kita bisa lebih lama untuk menyelam di air. Lebih ke kita untuk mengasah diri agar bagaimana kita menyelam di air yang efektif dan kita bisa mengangkat kembali korban ke permukaan air. Seperti itu. Renang pertolongan dengan jangkauan. Nah, pertolongan dengan cara ini kita dapat berikan pada saat korban dapat kita jangkau dengan anggota tubuh kita. Cara pertolongan dengan jangkauan sebagai berikut. Pertolongan dengan jangkauan dari dek, pertolongan dengan jangkauan turun tangga, pertolongan dengan jangkauan kaki, pertolongan korban jauh dari jangkauan, pertolongan dengan menggunakan ban, pertolongan dengan menggunakan ring pelambung. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa renang pertolongan bisa juga dengan jangkauan. Artinya jangkauannya ini nggak terlalu jauh dari kita, tetapi kita nggak turun, tapi kita hanya melemparkan seperti ban gitu untuk lebih safety. Artinya ketika penyelamat pun tidak bisa berenang atau istilahnya ragu, kita bisa dengan cara melemparkan ban, atau orang lain yang di sekitar kita ada yang melihat orang yang tenggelam atau korban yang tenggelam, jadi kita bisa melemparkan ban atau menggunakan ring pelambung. Itu banyak caranya, jadi lihat situasi dan kondisinya. Teknik renang pertolongan. Nah, di sini teknik renang pertolongan masuk ke dalam air sebagai berikut. Nah, di sini ada melompat dengan kaki terlebih dahulu atau disebut juga dengan straight jump. Terus yang kedua ada lari kemudian masuk ke air atau run and plunge dive. Yang ketiga ada terjun dekat jangkauan jauh atau long shallow dive. Yang keempat ada cara mendekati korban atau approach stroking, meliputi menggunakan gaya bebas dan menggunakan gaya dada. Nah, di sini teknik
pertolongan teknik pertolongan masuk ke dalam air adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh-contohnya seperti itu. Jadi ada yang melompat dengan kaki terlebih dahulu, ada juga lari langsung masuk ke dalam air, ada juga terjun dekat jangkauan jauh. Nah, itu bisa saja sih terjadi. Kita bisa melihat situasinya untuk seperti apa kita berenang dan memastikan kondisi atau situasi di air. Membawa korban kecelakaan di air. Nah, ini teknik mempraktikannya membawa korban kecelakaan di air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dalam melakukan renang pertolongan dengan baik, memegang lengan dari depan, memegang lengan dari belakang, memegang lengan korban, 2 orang penolong, penyelamatan dengan 1 tangan, penyelamatan dengan 2 tangan. Nah, ini macam-macam teknik yang bisa kita peroleh atau bisa kita coba atau berbagai cara menyelamatkan korban yang tenggelam. Nah, selanjutnya ada pemberian napas buatan. Bersihkan saluran pernapasan, hidung jangan ada yang menghalangi, mulut jangan ada lumpur atau makanan, kemudian lakukan pernapasan buatan dengan pedoman sebagai berikut. Lakukan pemanasan buatan dengan segera, karena jika terlambat, jiwa orang tidak akan tertolong. Lakukan pernapasan buatan sampai korban bernafas teratur. Lakukan cara pernapasan buatan yang kita ketahui betul dan sesuaikan dengan keadaan korban. Nah, itu beberapa teknik dari pemberian nafas buatan. Ya, itu tadi video ilustrasi yang bisa saya buat di kolam renang. Jadi apabila masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Pokoknya jangan pernah menyerah untuk menggapai apa yang kita inginkan, dan semoga itu juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Video pembelajaran tentang renang pertolongan ini. Dan saya akhiri saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.